Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Grio Android, channelnya Teknisi Handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Grio Android akan sedikit berbagi pengalaman, berbagi tips, trik seputar perbaikan handphone ya lur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber yang sudah selalu mendukung channel Grio Android. Terkhusus untuk para teman-teman membership yang sampai detik ini selalu mensupport Grio Android ya. Salah satu keuntungan menjadi membership ya tentunya banyak sekali trik-trik yang lebih mendetail penggunaan SCG Tech Plus dari mulai basic sampai pergantian sentral prosesor ya per chipset. Jadi di membership saya buatkan tutorial kisi-kisi tentang pergantian sentral prosesor di setiap chipset ya. Mulai dari MediaTek, Exynos, Qualcomm ini kan banyak ya, dari SM8150, 8250, 8350, SDM 425 ya, dan banyak sekali. Tentunya bagi teman-teman yang belum bergabung, belum join di membership, monggo silahkan bisa bergabung. Cukup mudah cara gabungnya ya lur ya, cukup klik subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, kemudian klik tombol gabung atau join. Gampang ya. Di sini akan sedikit saya ulas salah satu fitur untuk GCID sesuai request dari subscriber kita ya. Ini ada Mas Agus Budianto. Bang, tolong lebih banyak lagi upload fungsi-fungsi yang ada di GCID-nya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Salam sukses. Insya Allah Mas, ini nanti kita buatkan video untuk GCID ya nanti bertahap berkala. Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya. Langsung saja disimak ya lur ya videonya. Tentunya jangan di skip-skip, pantengin terus channel Grio Android. Dan bagi teman-temanku yang belum join di membership, belum like, comment, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Bunyikan tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa gabung di membership. Banyak sekali manfaat, banyak sekali keunggulan, trik-triknya yang masih bisa dijadikan cuan ya. Disimak terus videonya, jangan di skip-skip ya lur ya. Langsung saja kita buka untuk GCID-nya. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai GCID ya, ini sangat membantu ya lur ya, sangat membantu untuk pengerjaan UFS. Tetapi saya sarankan untuk saat ini ya GC ini sebagai pendamping SCG Tech Plus, karena dari SCG Tech Plus ini sendiri untuk penulisan DAM atau penulisan file official masih lumayan agak lambat ya, karena belum support di USB 3.0 atau USB 3.1 ya. Untuk GC ini sendiri sudah support di USB 3.1. Jadi kalau teman-teman komputernya untuk colokan portnya sudah warna biru, itu berarti sudah biru apa merah ya?
warna biru insya Allah untuk USB 3,1. Kalau untuk warna merah berarti sudah support di USB 3,0. Untuk penulisan data sendiri, kalau teman-teman menggunakan GC itu bisa lari di 1 GB, sudah saya tes, saya uji. Kalau standarnya di PC yang saya pakai konten ini ya, ini kan masih PC jadul ya, untuk Ryzen 5 ini lari ya rata-rata di 500 lah, 500 MB untuk penulisannya. Jadi kalau file official itu ya paling 5 menit 10 menit sudah selesai, lebih cepat dibanding teman-teman melakukan flashing menggunakan USB. Tetapi mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi masukan untuk pembuat GC-nya. Jadi faktor yang apa, fungsi atau apa ya, ya sesuatu yang tidak saya senangi itu salah satunya di GC ini, ketika IC itu sudah agak loyo-loyo itu sudah sulit untuk terkoneksi ya, tidak terbaca, harus dilakukan erase dulu, harus di config dulu baru dia bisa terbaca. Jadi untuk UFS yang JDEC, UFS yang ketika teman-teman melakukan pencongkelan kemudian belum dilakukan erase, biasanya sulit untuk koneknya. Jadi itu salah satu kekurangan yang mungkin nanti semoga bisa segera diperbaiki dari pihak GC-nya ya. Kemudian fitur yang menurut saya perlu sangat urgent untuk ditambahkan yaitu penulisan file official pada Samsung dan MediaTek. Mungkin itu ya, Samsung lah minimal. Kalau MediaTek kan bisa dilakukan penulisan data menggunakan USB ya, cukup dikonfig saja kan. Tapi kalau untuk Samsung ini kita harus terkhusus untuk chipset Samsung, Exynos dan Qualcomm, itu kan kita harus buat download mode dulu agar bisa dilakukan pemrograman ya. Semoga segera terrealisasi. Oke lur, langsung saja disimak ya untuk GC. Bagi teman-teman pengguna GC, sesuai requestan supaya dijelaskan fitur-fiturnya ya. Fiturnya tidak banyak, paling untuk config saja. Jadi tentunya ya untuk terkhusus untuk teman-teman pengguna GC, kalau mau melakukan penulisan file official untuk Qualcomm ya dilakukan config terlebih dahulu. Kalau saya lebih senang setelah kita lakukan identifikasi, LUN-nya saya hapus dulu semua. Jadi deskriptornya kita tulis dengan deskriptor yang kita buat, deskriptor yang untuk reset LUN-nya ya. Ini kan ada 1 2 3 4, ada 5 LUN ya, dimulai dari LUN 0 atau unit 0 sampai unit 4. Kalau saya lebih senang saya kosongkan terlebih dahulu, saya jadikan satu logical unit, baru kita buat konfigurasi. Semisal ini IC KLU G8UHDC, ini IC UFS 3,1. Ini misalnya kita mau tuliskan file official, misalnya kita mau nggarap Samsung ROG 3 misalnya, ya kita harus rubah config-nya dulu. Cara rubah config-nya ya kita harus punya backup config-nya atau backup deskriptornya. Caranya cukup mudah, teman-teman masuk ke UFS config, kemudian di sini kita tulis read deskriptor di sebelah sini ya. Ini. Di sebelah sini kelihatan ya. Ini saya contohkan IC Samsung KLU EG8 ya. Misal kita mau gunakan di Asus ROG misalnya, ROG 5 atau ROG 3, kita cukup read deskriptor seperti ini. Kemudian kita cari config-nya.
Contoh misalnya tulis di Asus ROG. Setelah kita tulis, nanti secara otomatis untuk logical unitnya akan berubah ya. Yang awalnya dari 5 LUN, dari unit 0 sampai unit 4, sekarang setelah ditulis akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, akan menjadi 7 logical unit. Nah, ini baru bisa kita lakukan pengisian data seperti itu ya. Tapi kalau saya lebih seneng saya kosongi dulu. Jadi seperti misalnya hard disk baru atau SSD baru, sebelum kita jadikan beberapa drive, biasanya saya lakukan saya jadikan satu dulu. Itu kita tulis bagian config resetnya dulu. Jadi seperti ini. Jadi drive-nya akan menjadi satu partisi. Di situ juga metode ini lumayan ampuh untuk UFS yang di situ terkadang tidak bisa diires. Terus ketika ditulis file sering putus. Biasanya metode ini lumayan ampuh seperti itu ya. Ini jadi satu logical drive-nya. Kalau kita cek di sini juga tidak akan keluar, di bagian sini nggak akan keluar. Nah, setelah jadi satu drive, kemudian kita ulangi config menggunakan config yang nantinya akan kita eksekusi. Misalnya kita mau nggarap Asus ROG 5 ya, seperti ini ya. Kalau error seperti ini ya diulang. Valid. Ini jadi satu. Coba saya tulis dulu pakai config yang lain dulu ya. Sebenarnya pada dasarnya itu alat UFS itu sama saja. Yang membedakan itu ya di menu untuk melakukan konfigurasi ya. Kalau di SCG Tech itu ya enaknya banyak fitur yang bisa kita explore, yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam chipset. Kita bisa olah, fiturnya banyak sekali. Sabar ya lur ya. Mulai agak ngadat. Ini bisa dikatakan UFS-nya ini ya agak suloyo. Kita ulang dulu ya. Tidak mau connect lur. UFS-nya agak masalah. Sebentar lur ya. Saya restart dulu untuk UFS-nya.
Kalau yang pengen stabil ya di IC Gtechless UFS yang agak sakit-sakit ini ya dilibasnya semua. Ini salah satu kekurangan GC, ini ya agak sulit connect ketika IC itu sudah mulai agak sakit-sakitan. Ini drive-nya. Sebentar, atau saya ganti IC dulu ya lur ya. Ini saya ganti IC lur. Ini saya ganti IC. Jadi setelah kita lakukan pengkonfigurasian, ini ya tinggal kita tulis dump. Ini kalau masih ada, ini contoh misalnya kita config dulu ya. Kita coba config ulang. Ini yang awalnya 6 LUN. Ini kita jadikan 7 LUN atau 7 logical unit seperti ini ya. Ini sudah terbaca LUN-nya 7 LUN. Ya tinggal kita tulis, penulisan datanya lewat sini. Nah, misalnya kita mau nggarap Asus, bisa menggunakan file official. Kalau untuk Asus ROG misalnya contoh Asus ROG 5 misalnya. Asus ROG 5. Ini Asus ROG 5. Setelah kita masukkan, ini teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Di bagian LUN 0 ini partisinya apa saja yang nantinya akan ditulis. Nah, seperti ini ya. LUN 1 apa saja. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ketika nanti ada errornya di bagian LUN mana, nanti bisa diulang misalnya error. Kemudian kita lakukan read seperti ini ya. Ini untuk speednya lumayan kenceng karena sudah support di USB 3,1 ya. Untuk super ini lari di 150 160 rata-rata. Ini karena tadi IC tidak saya cetak lur. Kalau IC-nya presisi bagus ya bisa lebih kenceng ya. Kemudian komputer, spesifikasi komputernya juga pengaruh ya. Semakin komputernya semakin bagus, komputernya semakin tinggi speednya ya tentunya penulisannya lebih kencang. Jadi setelah ditulis ini ya langsung dipasang auto on. Ini sama persis seperti teman-teman ketika melakukan flashing menggunakan USB. Jadi ini untuk penulisan metode pelepasan IC menggunakan GC ini ya kurang lebih untuk Asus ROG 5 ini ya cepat sekali ya. Ini mungkin tidak sampai 5 menit. Sudah seperti ini kita lakukan identifikasi. Nanti akan terbaca isi di setiap LUN-nya. Tetapi kita tidak tahu
apakah ROM-nya ini fix apa enggak setelah kita tulis, karena untuk bleed prop-nya kan tidak terbaca ya, belum terbaca. Mungkin di updatean selanjutnya bisa seperti ACG Tag Plus atau seperti UV UFS. Setelah kita lakukan penulisan full dump atau full official termasuk super dan user datanya, ya harusnya untuk Android infonya bisa kebaca. Itu lebih mempermudah kita memahami apakah IC ini nanti layak dipasang apa tidak, seperti itu. Oke lur, bisa difahami ya. Jadi untuk GC ini menurut saya worth it sebagai pendamping, tapi ada beberapa fitur yang perlu ditambahkan, dan sedikit yang agak saya kurang seneng yaitu tadi ketika IC itu sudah agak loyo, itu sulit untuk connect, seperti itu. Harus di-erase dulu menggunakan ACG Tag Plus baru bisa terbaca lancar. Oke lur, sekian dulu ya untuk pembahasan GC. Nanti kita sambung lagi untuk pergantian CPU atau UFS menggunakan GC. Nanti akan saya buatkan konten lanjutannya. Di sini tadi untuk sedikit menjelaskan tentang GC ID. Bila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ini tadi bebarengan membuat konten untuk membership lur, jadi sudah agak lumayan capek mulutnya. Oke lur, sekiranya saya cukupkan sekian, dan bagi teman-temanku yang belum join, belum bergabung di membership, silahkan join di membership. Tentunya akan banyak, bukan akan ya, tapi sudah banyak kita share tips trik seputar CPU RAM UFS yang nantinya bisa membantu teman-teman saat melakukan pergantian IC atau repair IC. Oke lur, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.